terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti ibadah di gedung gereja kita dalam new normal. Hari ini adalah pertama kali kita untuk mengikuti ibadah setelah sekian lama kita harus beribadah di rumah masing-masing. Kita semuanya berharap bahwa karena cinta kasih Tuhan sehingga semuanya ini bisa segera berlalu, semua keadaan menjadi normal kembali, dan kita semuanya dapat sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gedung gereja kita ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama akan mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini, terlebih dahulu akan kita adakan penyerahan gedung gereja, di mana makeover gedung gereja kita ini telah selesai dilaksanakan. Puji Tuhan karena semuanya itu atas berkat kasih Tuhan, sehingga pelaksanaan makeover gedung gereja kita ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu akan diadakan penyerahan gedung gereja ini dari panitia kepada majelis jemaat. Kami persilahkan kepada wakil dari panitia dan juga dari majelis. disucikan sehingga bisa kita pakai sebagai tempat ibadah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sungguh luar biasa Tuhan pakai segenap panitia, para tukang yang bekerja merenovasi gedung gereja ini. Dan kami segenap majelis jemaat juga mewakili seluruh jemaat GKJ Ponorogo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi segenap panitia yang sudah memikirkan segala sesuatunya, mulai dari pengadaan dana, mulai dari merancang dan sebagainya, sampai akhirnya terwujud gedung gereja yang sangat luar biasa indahnya ini. Terima kasih segenap panitia yang diwakili Bapak Suluh, di mana panitia ini diketahui oleh Bapak Totok Budi Priyono. Kami segenap majelis jemaat, segenap jemaat juga mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah pakai panitia untuk melaksanakan renovasi gedung gereja ini. Bapak Ibu, di dalam peribadatan kita pagi hari ini, gedung yang sudah mulai pertama kita pakai, nanti di tengah-tengah peribadatan akan disucikan dalam ibadah ini, sehingga benar-benar suci kudus sebagai tempat pertemuan antara jemaat dan Tuhannya. Nanti kita akan mengikuti bersama-sama dengan benar-benar khusyuk di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Suluh yang mewakili segenap panitia. Luar biasa, kita selalu mengucap syukur akan karya Tuhan bagi jemaat GKJ Ponorogo dalam bentuk gedung gereja, tempat ibadah, tempat pertemuan warga jemaat dan Tuhannya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Senantiasa Tuhan kiranya memberkati jemaatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama
berdiri, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk memasuki ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama dan yang kedua, Indahnya Saat Yang Teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sucikan ibadah ini dengan masing-masing dalam hati berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam bulan keluarga dengan tema keluarga lestari dan ikut serta dalam karya Allah. Kita akan mulai kegiatan besok Senin sampai tanggal 1 Agustus dengan berbagai macam kegiatan, pusatnya di dalam keluarga. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3.
percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh ibadah di gedung gereja. Kiranya ini menjadi kesukacitaan khusus bagi kami, Jemaat Ponorogo, sehingga kami boleh terdorong untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan dan datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Bapa, kami juga mohon pengampunan, mungkin banyak dosa, kekurangan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk merubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh menjadi kedamaian bagi siapapun. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Demikian doa kami. Kami mohon dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kasih selalu membuka tangan bagi setiap orang. Siapapun yang mau datang, Tuhan sangat senang dan menerima dengan penuh sukacita. Untuk itu yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Agung telah memberikan pengampunan atas kekurangan dan dosa kita. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30. Bacaan ini adalah bacaan dari Majelis Agung yang akan dibaca oleh salah satu anggota majelis. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon penyertaan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat-Mu, di rumah kudus-Mu saat ini. Dan sebentar kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, sehingga apa yang disampaikan membuat kami mengerti apa isi dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30, yang demikian firman-Nya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telatkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, salam Patunggilan. Kok kelihatannya tegang gitu. Takut dengan virus corona gitu.
duduknya saja jauh, tapi memang itu protokol, enggak apa-apa. Monggo kita senyum Bapak Ibu supaya nggak tegang gitu. Nggak kelihatan ya. Ya, senyum di balik cadar. Silakan. Bapak Ibu, hari ini hari istimewa. Kita nanti menyucikan gedung ini karena telah selesai. Berkat Tuhan selalu mengalir, gerojok ke warga sehingga ini cepat selesai. Puji Tuhannya itu juga begini, ada virus corona sehingga kita tidak boleh ibadah di rumah, tiba-tiba gereja ini selesai. Ini kan juga luar biasa. Bacaan hari ini Bapak Ibu judulnya adalah Ajaan Juru Selamat. Nah, ini sekaligus menjadi pesan, ajaan juru selamat. Biasanya orang ngajak itu kepada orang yang dikenal. Kalau enggak orang itu belum dikenal itu jarang mengajak. Kecuali kalau sudah kenal, meskipun jauh itu kita bisa mengajak karena kenal. Kalau enggak kenal biasanya tidak. Coba Bapak Ibu nanti mengajak siapa itu yang nggak kenal, ini tak ajak, ini kan mereka curiga. Tapi kalau sudah kenal, Bapak Ibu ngajak, misalnya ngajak saya, monggo Pak Pendito dahar ten rumah makan, lho kula nggih seneng mawon, mergo diajak yang ngajak panjenengan kan gitu. Yesus ini mengajak kepada orang-orang yang sudah kenal pada dirinya. Kalau Bapak Ibu membaca di atasnya, itu kemarin dalam ibadah KRW dibahas ada Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ini 3 kota yang ada di Yahudi. Tuhan banyak membuat mujizat di sana, tapi banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Mengapa mereka tinggi hati, mereka sombong, mereka sudah kaya, mereka merasa sibuk sehingga tidak butuh Tuhan. Ketika Yesus mengajak, mereka diam saja. Tetapi katanya Tuhan tadi, puji Tuhan ya Bapa, Engkau memberikan kepada anak-anak kecil, tapi orang-orang yang pandai dan bijak tidak Engkau beritahu. Tuhan tadi kan berkata begitu. Anak kecil ini simbol dari hati yang polos, tulus, hati yang ikhlas, hati yang percaya. Meskipun sudah sepuh, tapi kalau hatinya seperti anak kecil, ini mengenal Tuhan. Tuhan juga pernah berkata, yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang yang seperti anak kecil. Nanti dalam bacaan tadi ada itu. Bapak Ibu, Yesus ini adalah wujud dari kerajaan Allah. Dia adalah juru selamat. Nah, bahasa Ibrani juru selamat ini yasa, artinya itu menolong, membebaskan, menyelamatkan. Menolong dari apa? Menolong dari dosa. Menyelamatkan dari apa? Dari kehidupan yang tidak pena itu. Membebaskan dari apa? Dari ikatan-ikatan. Jadi kalau Yesus memanggil, ayo ikut aku, itu dalam apa itu ajan itu, aku akan menolong kamu, akan membebaskan kamu, aku akan memberi bahagia kamu, dan seterusnya. Itu ajaannya begitu. Nah, ajaran ini memang merupakan penawaran, tawaran, tidak memaksa, tawaran. Banyak orang yang ditawari, banyak orang yang juga mendengar, datang, tapi sedikit yang dipilih. Karena yang dipilih ini orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Sehingga ada firman, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Mengapa ya? Karena yang dipilih ini orang yang betul-betul mengenal Tuhan, mengenal sabdanya, mengenal kehendaknya, dan seterusnya. Kalau bahasa Yunani
Juru selamat ini sama dengan soter. Soter ini artinya juru selamat, dihubungkan dengan Gusti Allah. Jadi juru selamat ini Gusti Allah, gampangnya begitu. Yesus juru selamat ini adalah Allah yang menolong, yang datang untuk menawarkan kehidupan yang baik. Bapak Ibu, mengapa Yesus mengajak kita semuanya? Ya karena cinta kasihnya. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi manusia. Mungkin Bapak Ibu tidak terasa dikasih Tuhan. Tuhan menyediakan udara yang segar. Tuhan menyediakan oksigen yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan dan berkat bagi Bapak. Itu cinta kasih Tuhan luar biasa. Tidak itu saja, kita telah menerima keselamatan oleh iman pada Yesus. Ini adalah cinta kasih yang luar biasa. Karena kasihnya lah Tuhan mengajak kepada kita supaya kita semakin hari semakin baik gitu. Semakin terberkati gitu. Karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak ingin orang Kristen, anak-anaknya hidup menderita. Tidak ingin anak-anaknya itu meminta-minta. Untuk itu Tuhan ingin semua orang Kristen yang percaya kepadanya hidup dengan bahagia, penuh kesuksesan, berkelimpahan itu. Untuk itu Yesus mengajak. Bapak Ibu, mengajak berarti kan kita harus menjawab, ya Tuhan saya ikut. Tidak sekedar ya Tuhan saya ikut, tapi ada langkah itu ke depan, nderek mengikuti Yesus di belakangnya itu. Jadi tidak sekedar menjawab ya Tuhan saya akan ikut, tetapi ada langkah untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan ini yang penting. Kalau sekedar ngomong gampang. Banyak orang Kristen, ya saya orang Kristen, ya saya mengikut Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan ya Tuhan saya mengikut Engkau, mengikut apa yang dikatakan dia ya saya ikuti itu. Apa yang dikehendaki dia ya saya lakukan itu. Ini ajaan atau jawaban ya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di samping itu, di samping cinta kasih Tuhan Allah itu melihat, mengerti kita ini orang yang lemah. Bapak Ibu itu sering cemas, saya juga sering cemas, sering ketakutan. Coba jenengan bayangkan, mengapa kita duduk berjauhan? Mengapa harus ada protokol kesehatan? Mengapa harus takut, cemas? Karena ada corona, kecil banget. Itu binatang atau virus yang di dalam kuasa Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan peristiwa di Mesir. Tuhan menyabda melalui Nabi Musa, air jadi darah. Semua air jadi darah, itu ngeri banget. Cuma kita tidak pernah membayangkan. Bayangkan kalau setiap hari ada kata, akan tidur ada kata, ke tempat mandi ada kata, ngeri banget. Nyamuk, wah luar biasa. Apalagi kalau nyamuknya nyamuk DB semua, rumah sakit penuh semua. Di Mesir itu ngeri banget. Mungkin ngerinya lebih ke sana. Tapi itu di dalam kuasa Allah. Ini yang sering kali hilang oleh karena kita takut dengan macam-macam hal. Mungkin kemarin Bapak Ibu kalau menjelek dengan teliti mendengar dalam ibadah KRW, bagi kita itu tidak ada zona nyaman. Orang Kristen tidak ada zona nyaman. Tuhan itu berkata, aku mengutus engkau seperti seekor domba di tengah serigala. Nggak ada yang nyaman. Apakah Bapak Ibu diam di rumah itu nyaman? Belum tentu. Mungkin nyaman dari virus, tapi apakah nyaman? Mungkin kadang ada karan, kadang-kadang kekurangan. Tidak ada yang nyaman. Di dunia ini tidak ada yang nyaman. Tetapi Bapak Ibu, Raja Daud pernah mengatakan,
Hanya di dalam Tuhanlah aku aman dan nyaman, dan aku tentram. Jadi kenyamanan, kedamaian, ketentraman tidak di rumah, tidak di mana-mana, tidak di gereja ini, tapi di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu tinggal di rumah tetapi bersama dengan Tuhan, itulah nyaman, bukan karena rumahnya tapi bersama dengan Tuhan Yesusnya. Kalau kita beribadah di sini nyaman, bukan karena gedung gerejanya yang baru, duduknya yang jauh, tetapi nyaman karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Tuhannya, bukan tempatnya, bukan situasi kondisinya. Tidak ada yang nyaman. Kita itu ringkih, hidup di tempat yang tidak nyaman. Untuk itu Tuhan mengajak, datanglah kemari hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kan ajakan yang sangat luar biasa, menenangkan hati kita, mendamaikan hidup kita. Ajakan yang sangat kita perlukan dalam situasi sejak dulu sampai sekarang. Bapak Ibu, ajakan Tuhan ini agar kita memperoleh keselamatan. Loh, saya sudah percaya, apakah memperoleh keselamatan? Bapak belum tentu. Kadang-kadang di dalam kita nderek Gusti ikut Tuhan, di tengah jalan ada masalah, kita meninggalkan Tuhan, kehilangan hak sulung, kehilangan keselamatan. Ajakan Tuhan memanggil kita supaya kita selalu bersama dengan Tuhan. Ingat terus, keselamatan kita jaga, sampai mati pun kita hidup dalam keselamatan. Itu tujuannya Tuhan. Mungkin Bapak ingat ceritanya Yakub dan Esau. Esau merelakan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah gara-gara perutnya lapar. Ya wis dik tak ijoli, saiki kowe sampean sing barep, kamu yang menjadi anak yang pertama, saya yang anak kedua. Dia lupa anak pertama ini adalah mempunyai hak itu, waris kerajaan, mempunyai hak berkat-berkat dari bapaknya Yakub, sehingga dia tidak menerima, ya menerima sedikit banget. Bapak Ibu dan saya mempunyai hak waris masuk dalam kerajaan sorga. Keselamatan bisa hilang oleh karena godaan dan cobaan. Untuk itu Yesus mengajak, ikutlah aku, karena aku lemah lembut, saya kuat, kamu akan saya jaga. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan menjawab itu dalam bacaan tadi, kalau di tersirat ada 5 hal itu. Pertama, bersyukur. Terima kasih Tuhan, engkau mengajak aku akan datang. Bersyukur ini mensyukuri, bersukacita dalam segala hal. Yang tidak baik ya bersyukur, yang baik juga bersyukur gitu. Ini bersyukur. Gerejane apik bersyukur, gerejane elek ya bersyukur. Meskipun belum ada AC-nya ya bersyukur. Nanti ada AC-nya lebih lagi bersyukur gitu. Bersyukur. Yang kedua, rendah hati. Tadi rendah hati, tidak sombong. Kadang-kadang orang sudah percaya pada Yesus merasa rohani, lupa bahwa dirinya merasa tinggi, merendahkan yang lain. Saya yang tinggi, kamu yang rendah. Orang Yahudi mengatakan bangsa lain itu kafir karena merasa tinggi. Orang-orang Kristen seringkali mengatakan orang yang belum percaya pada Yesus adalah kafir, tidak selamat. Belum tentu Bapak, belum tentu. Kita harus merendahkan diri, terus mengikut Tuhan, mengikut Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan itu yang kita pelajari. Untuk itu yang ketiga, kita harus belajar pada Tuhan. Belajar, terus belajar. Mengasihi itu piye caranya, mengampuni itu piye caranya, dan seterusnya. Kemudian datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus ini dalam ibadah, doa,
doa pribadi, datang. Meskipun kita sudah mengikut, tapi tetap harus datang pada Tuhan. Ada masalah datang, nggak ada masalah ya datang. Untuk apa ya kita? Untuk curhat dengan Tuhan, belajar dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita urut dengan bersyukur, dan Bapak Ibu nanti wonten dalam di rumahnya masing-masing mencoba untuk melihat saya itu sudah bersyukur atau belum, diberi nilai levelnya itu 1 sampai 10. Bersyukur saya nilainya 8, wah luar biasa. Kok masih 3? Harus dikembangkan. Nanti Bapak Ibu sendiri yang tahu bersyukur itu levelnya berapa. Mungkin 1, loh kok masih 1, harus naik. 2 harus naik menjadi 3. 5 harus naik terus. Untuk itu kita harus terus belajar. Rendah hati levelnya sampai berapa nilainya? Datang kepada Yesus dalam doa tiap malam, datang atau tidak? Ibadah datang atau tidak? KRW atau datang atau tidak? Levelnya berapa? 3 dinaikkan menjadi 4, naik 5, 6 dan seterusnya. Harus begitu, kita harus berjuang mengikut Tuhan. Karena memang situasi kondisi semakin hari semakin tidak baik. Belajar pada Tuhan levelnya berapa? Nah, itu yang tahu Bapak Ibu sendiri dan harus ditingkatkan. Bapak Ibu selain kasih Tuhan, ajaran Tuhan Yesus sekali lagi tidak memaksa. Tidak memaksa. Terserah Bapak Ibu dan saya. Coba Bapak Ibu membayangkan. Nah, gerejanya kan baru. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di sini. Kemudian tersenyum melihat gedung gerejanya. Wah, orang Ponorogo luar biasa, bangun rumahku dengan baik sekali. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Bapak Ibu begini, ikutlah aku. Apa yang Bapak Ibu jawab? Pasti jawabnya, ya Tuhan saya ikut. Atau malah heran, orang Tuhan Yesus berdiri di sini, ini mujizat. Terus cerita mujizatnya, yang diceritakan hanya mujizatnya, tapi tidak pernah ikut. Seperti orang Korazim, Betsida dan Kapernaum, cerita mujizat dan terus bersaksi, tapi tidak pernah mengikut Tuhan, tidak pernah belajar, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kita menjawab ya Tuhan saya ikut, berarti kita harus mengikut Tuhan sampai kita mati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti di rumah, bayangkan tiba-tiba Tuhan Yesus hadir, tampak dalam di rumah tangga Bapak Ibu masing-masing. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Atau kalau Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, kita harus menjawab ya Tuhan saya akan ikut engkau. Kalau dia hadir tampak, kita menjawab ya Tuhan saya ikut engkau, berarti ya Tuhan saya akan belajar, ya Tuhan saya tidak akan takut, ya Tuhan saya tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi, saya akan berubah dan terus berubah. Karena saya yakin hidup bersama dengan Tuhan, kalau keluarga saya hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam kelimpahan dan berkat-berkat Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Kalau anak-anak menjawab, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah Yesus, aku Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wujud cinta Tuhan ini luar biasa. Sayang kita sering kali tidak merasakan kehadiran Tuhan, ajakan Tuhan kepada Bapak Ibu. Ini ada cinta Tuhan yang luar biasa. Ajakan untuk hidup baik, hidup bahagia, berkelimpahan. Siapa yang tidak mau? Saya mau. Saya akan jawab ya Tuhan saya ikut engkau. Monggo Bapak Ibu bisa menjawab ya Tuhan saya ikut engkau.
Amin. Bapak Ibu sudah dikasih firman ini, bersama-sama kita sambut dengan angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 447 bait 2 dan 3. Dan keluhan tak menggoncang hatiku, sukacita dalam Tuhan itu pelitaku. Lihatlah sama kita dalam susah berbenang, mari angkat pelita dan pancarkanlah terang. Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah. Itulah panggilan kita dalam dunia yang resah. Kita minalah bersama tunas bangsa yang besar dalam hidup sederhana, dalam kasih yang segar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sangsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan sebagai bukti kita sudah menyelesaikan renovasi interior gereja. Dan marilah kita naikkan rasa syukur kita dengan didasari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk mengiringi rasa sukacita kita dalam menaikkan rasa syukur ini, kita akan memuji Tuhan diiringi kidung jemaat nomor 286, ayat yang pertama sampai yang ketiga, bumi dan langit pujilah. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ini pada Tuhan, dilanjutkan doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau tetap menjaga kami, memelihara kesehatan kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah menolong pergumulan kami dalam renovasi interior gereja ini, sehingga kami dalam minggu ini bisa melaksanakan ibadah dalam suasana yang baru. Untuk itu Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan rasa syukur kami akan kasih dan kuasa-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami dengan mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Sungguh luar biasa pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan mingguan kami, persembahan bulanan, persembahan persepuluhan, maupun persembahan-persembahan yang lainnya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Bapa. Kami menyerahkan anak-Mu yang mengelola persembahan, senantiasa Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati kehidupannya. Ya Tuhan, kembali di masa pandemi ini, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjaga kami,
supaya kami tetap waspada, tidak lengah, tetap menjalankan hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami menyerahkan negara kami sepenuhnya ke tangan-Mu, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau selalu menyertai, menuntun mereka, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menjalankan dengan baik, mewujudkan negara yang adil, yang aman, dan yang sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja kami ke tangan-Mu. Bapak Pendeta Majelis Jemaat, kami menyerahkan ke tangan-Mu yang penuh kuasa ya Bapa. Sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalankan panggilan dan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Bimbing kami terus ya Tuhan, sesuai dengan firman yang sudah Engkau bentangkan pada pagi ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pada saat ini jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami menyerahkan Ibu Sutini, Ibu Hermin, Ibu Purwati sepenuhnya ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamahnya ya Tuhan, supaya jemaat kami ini bisa lekas sehat kembali bersama kami untuk memuliakan Engkau. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan, Bapak Erat, Ibu Ati, Pak Kardi maupun yang lainnya ya Tuhan. Juga kami mohon uluran tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan jemaat kami pribadi lepas pribadi ke tangan-Mu, yang mungkin saat ini bergumul dengan ekonominya ya Tuhan. Kiranya juga kami mohon Engkau mencurahkan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami bersama sepenuhnya ke tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah kami sebagai alat rekan kerja-Mu untuk mewartakan berita kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dimohon untuk berdiri. Kita akan menyucikan dan meresmikan gereja yang telah diserahkan panitia kepada majelis. Seperti firman tadi, kiranya gedung gereja ini boleh menjadi sarana bagi warga jemaat untuk mewujudkan
bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana menjawab ajakan Tuhan. Kiranya ini, gedung gereja ini boleh menjadi tempat untuk bergumul tentang firman Tuhan, belajar memuji, belajar melakukan kehendaknya, dan macam-macam hal, sehingga Tuhan berkenan untuk memberkati. Untuk itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita serahkan gedung gereja ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan. Kita akan memuji Kidung Jemaat 391 bait 1 dan 2. Mari kita serahkan gedung gereja ini kepada Tuhan. Kami datang kembali ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, siapa apa untuk mengucapkan syukur atas berkat yang Kau berikan kepada jemaat Ponorogo, dan akhirnya kami juga boleh memperbarui interior gedung gereja rumah Tuhan ini. Hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keimanan kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menyempurnakan, sehingga ini boleh menjadi sarana bagi kami, tempat untuk memuji memuliakan Tuhan, tempat untuk mewujudkan cinta kasih, tempat untuk mewujudkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, perkenankan kami memohon berkat-Mu kepada kami semuanya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati gedung gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dipakai kegiatan-kegiatan yang intinya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Allah Bapa memberkati umatnya, Jemaat Ponorogo, berkat damai sejahtera. Amin.
kasih.